Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tentunya harus semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan kita akan berbicara tentang persiapan tim nasional kita, tim senior di bawah Sintayong akan menghadapi tamu dari zona CONCACAF, ya, Curaçao. Dan kalau bicara dengan Curaçao ini, tim asuhan Remco Vicentini, yaitu pelatih Curaçao berusia 54 tahun ini sudah tiba dengan pasukannya. Vicentini membawa 23 pemain dari Curaçao dan pada Rabu malam mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, dan mereka itu bersiap untuk menghadapi dua laga di FIFA Matchday melawan tim senior kita. Itu pertama tentunya kita sudah tahu akan berlangsung pada 24 September. Itu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung. Dan setelah tanggal 24, kemudian pada tanggal 27, giliran juga bagi Curaçao ini menjadi tuan rumah. Walaupun ini bermain di Indonesia atau bermain di Jakarta atau tepatnya di Kabupaten Bogor, itu akan menggunakan lapangan Stadion Pakansari, ya. Itu pertandingan kedua. Jadi ini aja pertama kita sebagai tuan rumah di Gelora Bandung Lautan Api, dan kedua mereka giliran ditunjuk sebagai tuan rumah karena ini kan sistem dua pertandingan yang dimainkan, ya. Itu hanya formalitas saja yang bisa terjadi. Tetapi yang paling penting di sini adalah tim Curaçao tidak boleh dianggap enteng. Ini pemain-pemain profesional yang ada di tubuh tim Curaçao, peringkat ke-84 dunia, yang sebenarnya ini sebelum mereka datang ke Indonesia, itu banyak yang tidak mengetahui apa itu Curaçao, kan? Dari mana nih tim ini? Yang saya sudah katakan bahwa ini tim yang bercokol, itu di zona CONCACAF, di Karibia sana, ini di posisi Karibia bagi Curaçao, itu di Amerika Tengah dan Utara, dan mereka tergabung dengan, ya, termasuk di sana ada Amerika, ada Kanada juga yang ikut, ya, ada Kuba, ada Guatemala, Honduras, ada Kepulauan Vincent, Kepulauan Virginia yang ada di sana, dan mereka selalu ini sih berputar di zona CONCACAF untuk bisa memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Tetapi Curaçao ini tidak lolos ke Piala Dunia. Namun tetap mereka menjadi tim yang baik karena banyak pemain-pemain yang bermain sebagian besar itu di Liga Belanda. Ada 1-2 yang di luar Belanda, seperti di Boa Vista di Portugal. Dan ini yang kita akan tunggu. Sehebat atau sebagus gimana nih tim Curaçao. Saya bilang tetap kita harus fokus bagi Sintayong yang juga masih buta dengan kekuatan Curaçao ini. Yang masih mungkin bisa mencari-cari letak di mana kekuatan kelemahan tim ini. Karena terakhir tim ini itu bertanding di Liga Negara-Negara CONCACAF itu mereka kalah melawan Kanada, itu mungkin 2 bulan yang lalu tuh. Itu kalah dengan 4 gol. Kanada itu diperkuat oleh Alphonso Davies, ya, pemain back mereka yang bermain di Bayern Munchen, Jerman, dan ketika itu Alphonso Davies mencetak 2 gol ke gawang Guatemala yang dikawal oleh Rom, ya. Dan sekarang mereka itu akan menguji tim kita, ya, dalam pertandingan uji coba di FIFA Matchday. Kita tidak boleh kalah, ya. Imbang saya pikir sudah bagus buat pasukan STY, apalagi kita bisa menang, ya. Tapi target tetap harus bisa menang, ya. Itu persoalan belakang, mau kalah atau apapun, tetap target harus menang. Ini kebetulan kita bermain di kanan, dan Vietnam pernah menahan Curaçao, itu bermain imbang. Jadi saya pikir kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tergantung dari motivasi anak-anak di lapangan buat Mark Klok dan kawan-kawan ketika kita bertanding melawan mereka. Sayang mereka tidak membawa salah satu pemain terbaik, ya, pemain yang senior sudah berusia 33 tahun, Vernon Anita. Ya, ini pernah bermain di Ajax Amsterdam, ini bagus di Newcastle United, juga pernah bermain di Inggris tuh di Leeds United, ya. Bagus. Ini Vernon Anita salah satu pemain andalan, dan dia tampil melawan Kanada dalam pertandingan terakhir. Ketika melawan Kanada, saya punya catatan, ya, penting ketika mereka terakhir tim ini
melawan Kanada itu ada Rom di bawah Mister, ada Juren Gary, nah ini juga mungkin akan dibawa. Cuco Martina, ini kapten kesebelasan saat ini bagi Curaçao. Ini pemain berpengalaman 32 tahun. Ya, pernah di Everton juga, pernah di Soton. Ya, ini pemain yang baik, Go Ahead Angels. Kemudian ada Leandro Bacunya, ini pemain yang bermain di Birmingham. Ya, di divisi Championship, jadi tidak main-main tim Curaçao ini. Ada Maria di bek kiri, ada Ehon Hoi, pemain gelandang serang mereka. Di double pivotnya mereka masih punya Bonafacia. Ada Veron Anita yang tidak dimainkan, dan dia main waktu lawan Kanada itu. Kemudian ada Castaner, ada Juninho Bacunya. Ini top skor dari Curaçao, ya, yang berbahaya juga. Makanya hati-hati buat pertahanan kita yang digalang oleh Elgan Bagot, mungkin oleh Rizky Ridho, Fakhrudin untuk mengatasi Juninho Bacunya ini. Pemain yang sangat cepat, punya visi bermain yang bagus, dribble, ya, teknik skillnya oke. Di depan mereka punya penyerang yang baik, ya, yang bermain di Rumania, di CFR Cluj, itu Rangelo Jangga. Jadi Rangelo Jangga ini ditaruh di depan pasti oleh pelatih Vicentini, mungkin untuk bisa mengganggu konsentrasi pemain-pemain kita. Kalau kita bertanding nantinya, kita akan tunggu bagaimana pergerakan dari Rangelo Jangga ini didukung dengan Hoi, ya. Kalau bicara dengan Hoi ini adalah pemain yang bermain di Kuwait, di klub Tathaman Kuwait. Jadi itu mereka saya bilang tersebar di mana-mana, dan ini menjadi satu kesatuan yang kuat dengan starting 11 yang dimiliki oleh pasukan Vicentini ini, ya. Dan mereka masih bisa membawa nama-nama lain, ya, ke Indonesia ini. Yang perlu untuk dilihat di sini adalah Kenji Gore. Ya, ini bermain yang saya bilang di Boa Vista, di liga utama di Portugal. Kemudian ada Bradley Martins, ada Cedron Matilda yang juga ikut di sini, Dylan Timber, Ayrton Stati. Ayrton Stati ini yang diplot oleh Vicentini untuk bisa mengisi posisi dari Vernon Anita yang tidak bisa bermain. Karena Vernon Anita ini selain bermain berpengalaman, dia bisa bermain di gelandang bertahan, kemudian di center back, bisa juga dimainkan di back kanan. Nah, itu yang pemain yang lengkap. Tapi dia tidak bisa bermain, namun mereka masih punya Cuco Martina, pemain berpengalaman juga, yang bisa bermain di gelandang bertahan dan juga di back tengah bagi Cuco Martina ini. Ya, itu saya bilang. Ada Sermain Martin juga yang bisa kita lihat nantinya kalau akan dimainkan oleh Vicentini. Nah, Vicentini ini pelatih yang mengadopsi, ya, skema permainan bagi Curaçao itu dengan 4 pemain belakang berdiri sejajar, tentunya di depan penjaga gawang Rom mereka. Kemudian dia memakai double pivot, ya. Kalau Bonaventura dan Veron Anita yang tadinya selalu dimainkan, mungkin posisinya akan digantikan, ya, oleh Ayrton Stati yang bisa bermain di sana, bermain double pivot, dan dia bermain dengan 4-2-3-1. Nah, di depan ini menggantung predator mereka yang saya bilang tadi, Rangelo Jangga ini. Kemudian dia diapit oleh 3 pemain yang berada di lini serang, ya, termasuk dengan Juninho Bacunya, pemain yang paling berbahaya di samping Hoi dan Castaner. Tapi mungkin Castaner tidak ada. Kita akan lihat dari 23 pemain yang akan ditampilkan oleh Vicentini. Vicentini menjadi pelatih pada musim ini, ya, 2022. Yang masuk sebelumnya pada musim kemarin itu dia menjadi asisten pelatih bagi pelatih asal Belanda, yaitu Art Langeler. Karena Curaçao ini sebelum Vicentini ditangani oleh Langeler. Nah, posisi Vicentini itu asisten. Ketika Langeler ini keluar, ya, Vicentini yang naik. Tapi bukan baru kali ini memang. Dia ini sebelum Langeler masuk, dia pada 3 tahun yang lalu dia sudah membesut Curaçao. Jadi dia tahu persis bagaimana dengan kedalaman skuad dari Cuco Martina dan kawan-kawan ini sebelum dia jadi asisten, dan sekarang naik lagi sebagai arsitek utama atau kepala pelatih di Curaçao. Nah, selain dia mengadopsi, saya bilang tadi, dengan formasi skema dia dengan 4-2-3-1, dia juga bisa bermain dengan posisi 4-3-3, ya. Lebih menyerang, tinggal tergantung, kita akan lihat nantinya. Apakah dia bermain dengan 4-3-3 atau tetap dengan skema yang menjadi kesukaan bagi Vicentini, ya, dengan 4-2-3-1. Namun apapun yang harus dikatakan di sini, dengan bola apapun tetap kita harus siap menghadapi mereka. Tergantung respons yang harus diberikan oleh seorang STY di dalam menerapkan taktiknya. Ya, bisa aja STY akan bermain juga dengan
4-2-3-1 atau bermain tetap dengan 3 back yang menjadi andalannya, atau 3-4-3. Nah, ini kita akan lihat, atau bahkan dengan 3-5-2. Ya, kita akan tunggu nantinya pertarungan antara Curaçao dan Indonesia. Dan saya meyakini bahwa Curaçao ini bertekad besar untuk bisa memenangkan laga, memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Dengan kekuatan mereka, ya yang boleh saya katakan sementara ini mereka bagus, mungkin di atas kita, tetapi ininya menguntungkan buat kita. Kalau kita masuk ke lapangan sebagai underdog, ini akan jauh lebih bagus. Pemain-pemain bermain lebih tenang, ya, menikmati laga. Kita tidak diunggulkan, justru lebih bagus buat kita. Tinggal sekarang determinasi kita di lapangan. Dan saya pikir STY tahu apa yang harus dia lakukan. Ini tim senior yang sedang bagus-bagusnya. Kita sudah mendatangkan beberapa pemain dari luar, ya, Asnawi dari kanan, Pratama Arhan, ada Elkan Bagot, ya. Ada Witan, ada Egi, ini kan bagus, ada Sadil yang bisa bermain. Kalau kita bermain dengan kondisi terbaik kita, ya, semua pemain bugar, saya rasa kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik melawan Curaçao. Kita akan tunggu nantinya, duel yang akan berlangsung pada tanggal 24 nanti di Bandung. Sampai di sini, sambil kita menunggu perkembangan-perkembangan ke depan untuk saya sajikan dalam info-info di video Bung Ropan. Kita akan ketemu nanti di esok hari, ya, untuk pertandingan ke depan, dan juga dengan kuis-kuis yang saya akan berikan. Ini juga didukung oleh ACC, Astra Credit Companies, yang akan memberikan kembali jaket yang keren buat Anda, 10 jaket lagi yang kita akan siapkan untuk pertandingan antara Indonesia melawan Curaçao. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao!